Untuk kali ini kita akan membahas materi pangkat pecahan di kelas 10. Dan yang pertama, kita akan memahami dulu pengertian dari pangkat pecahan. Misalkan A bilangan real tidak nol dan N bilangan bulat positif, maka untuk A pangkat 1/n akan sama dengan akar pangkat N dari A. Kemudian yang kedua, jika A bilangan real tidak nol, M bilangan bulat, dan N bilangan asli lebih dari atau sama dengan 2, maka berlaku A pangkat M per N akan sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, ini pengertiannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Nyatakan bentuk berikut ke dalam bentuk akar. Di sini ada 3 pangkat setengah. Maka sesuai dengan pengertian yang pertama, A pangkat 1/n akan sama dengan akar pangkat N dari A. A-nya 3 dan N-nya 2. Jadi akar pangkat 2 dari 3. Khusus untuk akar pangkat 2 ini, 2-nya tidak perlu kita tuliskan. Jadi cukup seperti ini saja. Soal selanjutnya, 5 pangkat 2/3, maka sesuai dengan bentuk yang kedua, 5 ini sebagai A, kemudian 2 itu sebagai M, 3 itu sebagai N. Jadi hasilnya akan sama dengan akar pangkat 3 dari pangkat 5 pangkat 2. Soal selanjutnya ada X pangkat P per Q. Maka ini akan sama dengan akar pangkat Q dari X pangkat P. Oke, ini soal yang pertama. Ini ada soal contoh yang kedua. Nyatakan bentuk berikut ke dalam bentuk pangkat pecahan. Jadi yang semula akar kita buat ke bentuk pecahan. Di sini akar pangkat 5 dari 16. Bisa kita tuliskan akar pangkat 5 dari, ingat 16 itu merupakan hasil dari bilangan berpangkat 2 pangkat 4. Sehingga sesuai dengan bentuk yang kedua kita peroleh 2 ini sebagai A, kemudian 5 sebagai N, 4 sebagai M. Sehingga kita peroleh A 2 pangkat M, M-nya itu 4 per N, N-nya itu 5. Jadi 2 pangkat. Berikutnya, kalau ada akar pangkat 7 dari 3 pangkat 2, maka sama dengan bentuk yang kedua kita peroleh A-nya itu 3 pangkat M, M-nya itu adalah 2 per N, N-nya adalah 7. Jadi 3 pangkat 2 per 7. Berikutnya, kalau ada akar pangkat B dari N pangkat A, maka sesuai dengan bentuk kedua, kita akan memperoleh N pangkat A per B. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Selanjutnya, kita masuk ke latihan soal. Yang pertama, nyatakan bentuk berikut ke dalam bentuk pangkat pecahan. Di sini ada akar pangkat C dari X pangkat A, Y pangkat B. Maka sesuai dengan bentuk yang pertama, ini bisa kita tuliskan sebagai X pangkat A, Y pangkat B dipangkatkan lagi dengan 1. Nah, untuk menyelesaikannya, kita ingat kembali sifat perpangkatan. Kalau ada A kali B pangkat M, akan sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Sehingga X pangkat A, Y pangkat B dipangkatkan lagi dengan 1 per C. Hasilnya akan sama dengan X pangkat A dipangkatkan lagi dengan 1 per C dikalikan dengan Y pangkat B dipangkatkan lagi dengan 1 per C. Kita selesaikan. X pangkat A dipangkatkan lagi dengan 1 per C hasilnya akan sama dengan pangkatnya kita kalikan A kali 1 per C. X pangkat A per C dikalikan dengan Y pangkat B kali 1 per C, sehingga B per C. Jadi bentuk pangkat pecahannya adalah X pangkat A per C, Y pangkat B per C. Soal selanjutnya, nyatakan bentuk berikut ke dalam bentuk pangkat pecahan. Di sini ada akar pangkat P dari akar pangkat Q dari akar pangkat R dari A. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita lihat dulu soal bentuk paling dalam, yaitu akar pangkat R dari A.
Sesuai dengan bentuk yang pertama tadi, akar pangkat R dari A ini bisa kita tuliskan sebagai A pangkat 1 per R. Nah, kemudian kita lihat bentuk akar Q dari akar pangkat R dari A. Jadi dari A pangkat 1 per R ini kita pangkatkan lagi dengan 1 per Q. Kemudian kita lihat keseluruhan bentuknya, akar pangkat P dari akar pangkat Q dari akar pangkat R dari A ini kan sama dengan A pangkat 1 per R dipangkatkan dengan 1 per Q dipangkatkan lagi dengan 1 per P. Nah, untuk menyelesaikannya, kita perlu ingat kembali kalau ada A pangkat M dipangkatkan N, hasilnya akan sama dengan A pangkat M dikali N. Oke, kita lihat dulu bentuk A pangkat 1 per R dipangkatkan lagi dengan 1 per, maka sama dengan A pangkat 1 kali 1 itu 1, R kali Q. Berarti QR1 per QR, kemudian dipangkatkan lagi dengan 1 per P. Sama rumusnya, jadi sama dengan A pangkat 1 kali 1 itu 1, QR dikali P. Jadi 1 per P QR. Untuk soal selanjutnya masih sama, nyatakan bentuk berikut ke dalam bentuk pangkat pecahan. Di sini ada akar pangkat 3 dari akar pangkat 4 dari 5 dikali akar 3. Nah, untuk menyelesaikan soal ini perlu ingat kembali kalau ada bentuk akar pangkat N dari A itu akan sama dengan dari A pangkat 1 per N, sehingga akar pangkat 4 dari 5 ini bisa kita tuliskan sebagai 5 pangkat 1 per 4 dikalikan dengan akar 3. Akar 3 ini bisa kita tuliskan sebagai 3 pangkat setengah. Kemudian akar pangkat 3-nya dari akar 4 dari 5 dikali akar 3 ini bisa kita tuliskan 5 pangkat 1/4 dikali 3 pangkat setengah dipangkatkan lagi dengan 1 per 3. Nah, untuk menyelesaikannya kita tinggal kalikan saja pangkatnya. 5 pangkat 1/4 dipangkatkan lagi dengan 1 per 3, hasilnya sama dengan 5 pangkat 1 per 4 dikali 3 yaitu 12, dikalikan dengan 3 pangkat setengah dipangkatkan lagi dengan 1 per 3. Jadi 3 pangkat 1 per 2 kali 3, 6, berarti 3 pangkat 1 per 6. Jadi 5 pangkat 1 per 12 dikali 3 pangkat 1 per 6. Nah, seperti itu. Untuk soal selanjutnya, nilai dari 125 pangkat 1/3 dikurang 81 pangkat 1 per 4 per 8 pangkat 1 per 3 ditambah 25 pangkat 1 per 2 adalah titik-titik. Untuk penyelesaiannya, kita tuliskan ulang soalnya. Kemudian, lihat di sini ada 125 pangkat 1 per 3. Ingat bahwa 125 itu merupakan hasil bilangan berpangkat dari 5 pangkat 3. Sehingga 5 pangkat 3 ini kita pangkatkan lagi dengan 1 per 3. Dikurang dengan 81 pangkat 1/4. 81 itu merupakan hasil dari bilangan berpangkat 3 pangkat 4. Sehingga 3 pangkat 4 ini kita pangkatkan lagi dengan 1/4. Nah, untuk pembilangnya kita lihat 8 pangkat 1/3. 8 itu merupakan hasil dari bilangan berpangkat 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 ini kita pangkatkan lagi dengan 1 per 3 ditambah dengan 25 pangkat setengah. 25 ini merupakan hasil dari bilangan berpangkat 5 pangkat 2. Jadi 5 pangkat 2 ini kita pangkatkan lagi dengan setengah. Nah, lihat di sini pangkat-pangkatnya ini bisa kita kalikan. Untuk yang pertama, 5 pangkat 3 dipangkatkan dengan 1 per 3 ini bisa kita sederhanakan. 3 dibagi 3 itu 1, sehingga menghasilkan 5 pangkat 1 yaitu 5 dikurang dengan 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 1/4, hasilnya 1. Jadi 3 pangkat 1 itu 3 per 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 1 per 3, itu bisa kita sederhanakan menjadi 2 ditambah 5 pangkat 2 dipangkat lagi dengan 1 per 2, itu juga bisa kita sederhanakan menjadi 5, sama dengan 5 dikurang 3 itu 2
per 2 tambah 5 itu 7. Jadi 125 pangkat 1 per 3 dikurang 81 pangkat 1 per 4 per 8 pangkat 1 per 3 ditambah 25 pangkat 1 per 2 itu adalah 2 per 7. Soal terakhir, bentuk sederhana dari 3P pangkat 1/3 Q pangkat 3 per 4 R pangkat 3 per 2 per 4P pangkat negatif 2 per 3 Q pangkat 1/4 R pangkat 5 per 2 dipangkatkan lagi 2 adalah titik-titik. Penyelesaiannya, kita tuliskan ulang soalnya, kemudian kita akan kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu, baru dipangkatkan dengan 2. Di sini ada 3 per 4, jadi kita tuliskan dulu 3 per 4, kemudian kita tuliskan variabel-variabelnya. Yang pertama untuk variabel P. Di sini ada P pangkat 1/3 per P pangkat negatif 2 per 3. Ingat kembali sifat perpangkatan, kalau ada A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Sehingga P pangkat 1/3 per P pangkat negatif 2 per 3 ini sama dengan P pangkat 1 per 3 dikurang dengan negatif 2 per 3. Selanjutnya untuk yang variabel Q sama, jadi Q pangkat 3 per 4 dikurang dengan penyebutnya 1 per 4. Kemudian untuk variabel R, pangkat pembilangnya 3 per 2 dikurang dengan 5 per 2. Baru kita pangkatkan lagi dengan 2. Kita selesaikan yang dalam kurung, kita tuliskan 3 per 4, kemudian P pangkat 1/3 dikurang dengan negatif 2 per 3, jadi ditambah hasilnya itu 3 per 3. Selanjutnya untuk yang variabel Q, 3 per 4 dikurang 1 per 4 itu hasilnya 2 per 4. Untuk yang variabel R, 3 per 2 dikurang 5 per 2, hasilnya itu negatif 2 per 2, baru dipangkatkan lagi dengan 2. Selanjutnya kita sederhanakan, di sini sama dengan 3 per 4, P pangkat 3 per 3 ini P pangkat 1 bisa kita tuliskan P, kemudian Q pangkat 2 per 4 bisa kita sederhanakan jadi Q pangkat setengah, kemudian R pangkat negatif 2 per 2 itu jadi negatif 1, bisa dibuat jadi R pangkat minus 1, dipangkatkan lagi dengan 2. 3 pangkat 2 hasilnya 3 pangkat 2 per 4 pangkat 2 hasilnya 4 pangkat 2, P dipangkatkan 2 hasilnya P pangkat 2, Q pangkat setengah dipangkatkan lagi dengan 2 hasilnya Q pangkat setengah. Untuk yang R pangkat minus 1 dipangkatkan dengan 2, hasilnya R pangkat minus 2. Nah, dari sini akan kita jadikan pangkat positif semuanya. 3 pangkat 2 itu 9, P pangkat 2, Q per P 4 pangkat 2 itu 16, R pangkat 2. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Thank you.